Kalau kita ini ingin mendapat kebahagiaan, Nabi pernah menawarkan, maukah kamu aku beritahu puncaknya segala masalah? Kalau dengan puncak segala masalah itu Anda bisa meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ala adulluka ala malakil amri wa idza tusibu bihi khairud dunya wal akhirah. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, ya iyalah. Nah, Nabi mengatakan, alaika bimajalisid dzikri wa idza khalauta faharik lisanaka bidzikrillah. Hanya dua ini pun sangat mudah. Artinya apa semacam ini? Agama ini kan ruang sini kan, kami sana kan. Nah, agama ini mudah. Kalau menyampaikan sebuah agama kok sulit, itu yang salah menyampaikan. Jadi agama itu dibangun dari yang termudah dulu. Kalau mudah ini yang dilaksanakan dengan benar, nanti yang sulit-sulit akan tercapai. Coba kita baca sejarah beliau Bang Sahabano. Semua yang datang itu pasti diberi alat yang dua ini. Zikir jar, zikir itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi ridhaka matlubi ahtini mahabbataka marifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'i dzurriyyatihi wa libaitihi ajma'in. Sayyudillahi namul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La hadrati jamil awliya illah minal ahya'i wal amwat min ahli silsilatil qadiriyati wan naqsabandiyah. Abdul min sultan awliya wal azam qutbila istisai Muhyiddin Abdul Qadir Jailani ila Syekh Abdullah Mubarak Muhammad al-Hadid Syekhuna Mursyid Istisai Yaji Ahmad Syekh Abad Jarbi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah, alhamdulillah alladzi fataha abwabal musyahadati ala arbabil mujahadati bimiftahi la ilaha illallah wa ahya nufusad dzakirin wa malaqulubal muwahhidin min anwari la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjiqo syahidaha ila khabalu syirki wa najaa la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-salam jaddu man darusa mimma alima la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Atotal mukarramin bermasayikh di mana saja berada, khusus Syekh Mukarram, mursyidnya Syekh Yahya Ahmad Syekh Abdul Qadir Jaribin,
staf keluarga beliau, anak Julia Wow, dan juga Umi Ajaya Sofia, kepada segenap jajaran pengurus seluruh perangkat yang merawat dan mengembangkan melestarikan Thariqah Naksabandiyah Pesantren Hidayah, baik Ibu Bella, LD3N maupun GMBS, GMBS Pak Bri, sehat ya. Dan mungkin masih ada JSB. Nah, ya. Semuanya saja semoga diberkahi Allah SWT, kesehatan lahir batin, sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas beliau semuanya dengan sempurna. Allahumma amin. Juga kepada saudara kita yang hari ini tidak bisa hadir, mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa hadir. Seperti Pak Dokter ini yang duduk di atas ini. Pak Dokter. Saya Pak Dokter Pur. Meskipun dalam keadaan tidak sip kesehatannya, tapi semangat. Mudah-mudahan semakin bertambah kesehatannya, baik lahir maupun termasuk kita semua. Juga dipenuhi, dicukupi oleh Allah SWT, baik bulan lahir maupun batin, dunia akhirat. Anak-anak cucu kita semua mudah dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang setia pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Khusus pada saudara kita Ketua LD3N Kota Palembang yang hari ini sekaligus menjadi pemangku manaqib, dan seluruh keluarga beliau mudah-mudahan juga dikarunia Allah SWT berupa Islam, iman, ihsan yang sempurna, sehingga bisa menjadikan hamba-hambanya yang insan kamil. Allahumma amin. Bapak Ibu, rumah saya ibu-ibu 50 orang ya? 50? 40. Wes. Kalau ada pertemuan semacam ini kok sedikit perempuannya, saya khawatir. Karena perempuan itu yang penopang keluarga. Kalau perempuannya baik, keluarganya baik. Nah, mudah-mudahan 4 jadi baik semua, termasuk nulari yang lain-lain. Ya, mudah-mudahan tadi didoakan semua. Ya. Kalau yang suami-suami agak jelek-jelek sedikit, tidak apa-apa. Karena yang merawat anak-anak kan ibu-ibu, ya kan? Karena itu dihormati Pak Bro ya, Masya Allah. Kalau melakukan bernama dituntun ya, saya ingat di Tasik ya, Insya Allah. Baik Bapak Ibu, kita ini semua ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi manusia ini supaya senantiasa berbahagia. Halo, masih ada yang tidak bahagia? Loh, kok pertama ada nggak yang kali ini masih tidak bahagia? Nggak apa-apa, katakan saja bahagia, meskipun bahagianya nggak lahir batin, nggak apa-apa. Tapi semuanya kalau pengikut Thariqah BGN, apalagi dibimbing oleh Syekh Mursyid yang kamil mukamil, kalau nggak bahagia salahnya sendiri. Beliau Mursyid kamil mukamil sendiri, Syekh Ahmad Tajarim, senantiasa mendoakan kita semua. Kemarin saya ceritakan, karena saya ketemu Dr. Ali Mauludi, dosen UIN Tulungagung, dia cerita suatu ketika beliau itu mengunjungi asal daerahnya, Sumeneb, mampir di daerah Pamekasan karena di sana ada sebuah manaqib yang bukan Thariqah tapi Thariqah Naksabandi. Kebetulan mursyidnya saat itu memang diberi kemampuan oleh Allah kasab terbuka.
Ya, masa batinnya terbuka. Setelah dia di sana, ngapain kamu sini? Ya, saya ingin malah berkah. Mursyidmu baru di sini. Padahal beliau sudah di alam uluhiyah. Ya, alam uluhiyah. Terkejut teman saya itu. Sekalian diledek sama teman saya. Apa kata beliau gitu? Dia menjawab, beliau jalan-jalan. Jadi Syekh Ahmad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Menemui, melihat, memeriksa murid-murid beliau. Sampai di Sumeneb. Jadi lihat, ini harus percaya. Tadi dikatakan Syaikhul Qadir Jailani semacam itu. Ketika manaqib diadakan, aku hadir, gitu kan? Hadir. Nah, tergantung pada diri kita masing-masing. Jadi kita kepada Syekh Mursyid atau juga pada orang lain itu tergantung pada keyakinan kita. Karena itu dulu orang Jawa begini, kalau mamang mesti kena dulu. Kalau kena baik tidak apa-apa. Umpamanya mau ke sana jangan pergi, nanti ada bimbang. Kalau kebimbangan semacam teruskan, kok kebetulan kejadian ini, kebetulan jadi sungguhan. Makanya kalau semacam yakinkan bahwa tidak ada kejadian semacam itu kecuali kebaikan-kebaikan pada kita. Kata Allah, ana inda dzonni abdi bi. Aku ini mengikuti rasa. Nah, kita ini mengolah rasa. Coba Bapak Ibu dicubit tangan jenengan dengan tangan kiri atau tangan kiri mencubit tangan kanan. Terasa enggak? Berarti sehat. Berarti gitu. Nah, kalau nanti ruh itu enggak sehat, juga enggak terasa. Meskipun bermaksiat, enjoy aja. No way atau no one. Enggak ngurus kamu pokoknya aku, enggak terasa. Mengapa? Nah, inilah kita akan membersihkan semacam itu. Nah, Bapak Ibu tadi kalau Bapak Ibu ingin bahagia, maukah? Tidak saya berikan, bukan dari saya. Saya sampaikan sesuatu ini supaya bahagia. Halo? Kok gak yakin? Tapi bukan dari saya. Dari saya. Tapi kan lisan saya dipinjam oleh Bang saya. Nabi pernah menawarkan, Masya Allah, ingat kita ya, melihat Bang sahabat, Masya Allah, Bang sahabat aja semacam itu. Apa kalau bahasa Jawa, apa? Alangkah, ya. Kalau melihat Bang sahabat saja semacam itu, ya, apa tuh ketertarikan kita, magnet beliau menyerap kita. Sinar beliau, sinar dari mana? Dari Nur Muhammad, ya, menajamkan pada kita seperti itu. Apa tadi? Apalagi Syaikhul Qadir Jailani, apalagi sampai Sayyidina Ali, Masya Allah, Subhanallah, apalagi Nabi Muhammad, ya Allah. Untung kita ini punya mursyid yang benar-benar untung. Tidak semua manusia semacam ini. Tidak semua manusia semacam ini. Mari kita doa juga, mudah-mudahan anak cucu kita mengikuti beliau. Sebab mursyid semacam ini bukan tidak apa? Bukan ngawur, beliau tidak mengangkat unda. Sudah ada semacam itu. Ya kita tunggu aja, mungkin nanti ada Imam Mahdi kan gitu kan? Semua mursyid imam sana. Karena seorang mursyid yang sudah kamil mukamil itu bimbingan beliau tetap berlaku pada murid-murid meskipun baru bangkit. Tergantung keyakinan enggak. Coba waktu itu Gus Dur bercerita dengan sama temannya ini, ya, Gus, kalau panjenengan, kalau kamu itu panjenengan ya, kalau Pak ya Pak Pur tahu panjenengan. Kalau kalian sekalian
Gus, kalau menurut engkau Gus, siapa mujaddid zaman ini? Beliau mengatakan kalau saya Ahmad Syarul Bapak Tajuan ini. Terus sama beliau gini, Gus, apa dasar panjenengan? Koyoknya nggak terima gitu ya, nggak terima. Kok mursyid itu nggak dipakai semacam itu? Kok mursyid itu lain? Barangkali begitu. Tak boleh gitu ya. Apa dasar panjenengan? Dasar engkau Gus bisa mengatakan semacam itu? Saya dibisiki, diberi informasi oleh Sultan Fathul Qadir Jailani. Karena itu saya juga dikasih arahan supaya segera menemui beliau. Nah, saya bantah lagi. Gus, apakah hak orang mimpi semacam itu? Nah, Gus, mimpi jenengan itu betul lah. Hak. Karena mursyid, nah itu Sultan Aulia sudah jelas ya. Karena Sultan Aulia itu punya kemampuan seperti Nabi, artinya tidak bisa diserupai oleh siapapun seperti para nabi. Karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti mimpi pangarsa, itu pangarsa betul. Tapi jangan banyak cerita. Nanti nggak segeran lagi. Soalnya nanti cerita barangkali dengan perasaan bangga. Oh, aku cerita, aku dapat mimpi. Nah, kalau bisa ditahan. Karena apa? Kewalian termasuk mimpinya itu khusus untuk dirinya sendiri. Karena wali tidak disuruh mengumumkan dirinya. Ini asal. Terus sampai jam berapa? Ya terserah. 5 menit lagi ya. Akan lama-lama tidak apa-apa. Asalnya kan sampai maghrib ya. Lukui. Ya. Jadi jenengan nanti kalau mimpi pangarsa abano itu masa apa sih? Sungguhan. Nah, kalau bisa menahan, nggak sombong ya tak apa-apa. Tapi sebaiknya itu karena kabar itu khusus untuk wali itu sendiri. Kalau nabi, anak nabi Allah gitu. Kalau wali sembunyikan. Karena itu mulai sekarang atau mulai dulu hanya nabi mengatakan gitu. Orang ini wali Allah, ya. Ini wali, percaya? Oh, batal, walinya batal. Jadi seorang yang mengatakan wali, saya ini wali, batal waliannya. Ya, paling enggak derajatnya turun drastis, naiknya lama itu. Makanya ya, ayo hati-hati diri ini, ya hal semacam itu mudah-mudahan tidak menulari kita. Tapi kita tidak apa-apa bakas semacam ini, itu kan bakas orangnya, bakas permasalahannya semacam itu. Nah, karena itu ayo benar-benar bersama-sama kita untuk membenahi diri ini supaya semakin terasa dekat dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini ingin mendapat kebahagiaan, Nabi pernah menawarkan, maukah kamu aku beritahu puncaknya segala masalah? Kalau dengan puncak segala masalah itu Anda bisa meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ala adulluka ala malkil amri wa idza tusibu bihi khairud dunya wal akhirah. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, ya iyalah. Nah, Nabi mengatakan, alaika bimajalisid dzikri wa idza khalauta faharik lisanaka bidzikrillah. Hanya dua ini pun sangat mudah. Artinya apa semacam ini? Agama ini kan ruang sini kan, kami sana kan. Nah, agama ini mudah. Kalau menyampaikan sebuah agama kok sulit,
itu yang salah menyampaikan. Yang salah menyampaikan. Jadi agama itu dibangun dari yang termudah dulu. Kalau mudah ini yang dilaksanakan dengan benar, nanti yang sulit-sulit akan tercapai. Coba kita baca sejarah beliau Bang Sahabano. Semua yang datang itu pasti diberi alat yang dua ini. Zikir jar, zikir itu aja. Kalau dua hal ini bisa dilakukan dengan baik, nanti bisa menyempurnakan segala ibadah-ibadah yang kita lakukan. Pokok ibadah dengan sholat, karena sholat itu mirodul mukminin, ya kan? Nah, kalau zikirnya bener, nanti sholatnya bener. Sholatnya bener semuanya. Kalau Maliki ini ngomongnya si pelita itu masih bohong, sholatnya belum bener. Kalau sholatnya belum bener, berarti zikirnya zikir pura-pura. Kata Bang Hasan. Kalau orang lisannya berzikir, hatinya ada berzikir, itu bukan berzikir. Sampai mengatakan Allah mengatakan, "Adapta ya abdi, berbohong kamu ya hambaku. Lima taqulu nama latam. Mengapa kamu mengatakan oleh apa yang tidak kamu lakukan?" Karena itu tadi dua hal ini untuk bisa menggapai kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi termasuk di akhirat. Kalau manusia ini yang nama manusia yang nama manusia di bahagia di dunia pasti bahagia di akhirat. Ada yang protes? Saya lari dulu kalau protes. Ini Bapak Ibu, yang namanya manusia itu kan lahir batin. Artinya kalau lahirnya senang batinnya senang, berarti dunia akhirat. Kalau lahirnya bersih batinnya bersih, maka dunia akhirat. Keperluan dohir batin terpenuhi, berarti kebetulan surga dipenuhi. Nah, makanya kita ini belajar satu. Tadi alaika bi majalisid dzikri. Hadiri majelis-majelis dzikir semacam ini. Termasuk majelis dzikir kita kan khotaman dan manakib. Kalau memang saya pentingnya manakib, enggak ada temannya, bisa bentuk di rumah sendiri. Kalau nggak ada orang di perantauan, kata beliau mengarahkan, yo di kiro dewe, membuka dewe, patah dewe, mangkok bangun dibaca sendiri. Loh, saking pentingnya manhakib sebulan sekali. Mengapa demikian? Ini rangkaian pemupukan tanaman yang tanam oleh beliau. Ya benar kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, majelis zikir berikutnya adalah sepekan sekali. La ilaha sekaligus istighosah. Taman. Ya. Betapa tidak Bang Arsa pernah menyampaikan gini. Kalau keperluan orang itu biasa saja, umum saja. Cukup sepekan sekali. Apa itu? Khotaman atau istighosah tadi. Tetapi kalau manusia itu punya keperluan atau keinginan lebih besar yang urgent, maka yang banyak khatamannya. Nah, banyaknya ini mungkin banyaknya jumlahnya apa banyaknya kali. Alhamdulillah. Kalau seringkali kan juga banyaknya hitungan. Alhamdulillah di sini ada khotaman tam ya. Khotaman tam, hanya saja tamnya ya namanya sama ibu-ibu ya mungkin di rumah capek ya berapa jam Bu? 1 jam gitu. Nah kalau besok di rumahnya Pak berapa jam Bu? 2 jam itu 30% kira-kira 30% dalam 2 jam itu. Normalnya kira-kira 6 jam lah, cepat 4 jam setengah, tapi nggak tututi ya ada baik nanti mudah-mudahan kita semacam tidak apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin khataman tam, tidak mampu seluruhnya, katanya Pak Haji Samsul pernah mendapat arahan dari Jangan Akeh, ya, supaya tamnya bersamaan, ambil persentase. Kalau 10% berarti ya 100 dibaca sekali 10 kali, ya dah, 10 kali kan, kali 500 berarti 50. Kalau 5% ya 100 dibaca 5 kali. Ya 500 dibaca 25. Dan 80
dibaca 20, 40. Yang saya persen kan ya? Nah. Hah? Oh 5% J. Maaf 5% J, 4 kali ya, bener ya. Matematikanya nggak salah. Ya relatif 16.000 dibagi berapa tuh? 5 kalau 10 berarti ya itu cukup. Nanti itu sekian kali tam itu. Iya, tamnya. Sekian kali ya tam. Tamnya ngangsu. Kredit. Iya, daripada nggak punya kan kredit. Nah, ya, seperti itu. Nah, tetapi tetap Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu nilainya bahwa tergantung pada perasaan diri. Melaksanakan dengan bahagia apa dengan gerundel. Nah, itu. Yang enggak gerundel itu ikut Pak Imam. Pak Imamnya pelan lah ilaha illallah, ikut lah ilaha illallah. Kalau gerundel lah ilaha illallah, lah ilaha illallah. Emangnya bingung, wah orang nggak seneng. Tapi tidak apa-apa, artinya cepetan imam gitu, tidak apa-apa. Cepetan imam itu sinyal, tidak apa-apa. Imam harus peka itu, harus peka. Nah, agak cepat. Ini soalnya keperluan dan kita sama kita tidak sama, gitu ya. Nah, kemudian wa idza khalauta, kalau kita sendirian kholwat, nah, itu bakar lisanmu dengan berzikir pada Allah SWT. Zikir lisan itu ada dua, lisan zahir dan nah, yang batin ini yang sebagai sarana untuk penentuan barometer zikirnya benar apa tidak ya ini. Kalau zikirnya ada ilaha illallah dengan tepat mempercepat untuk penghapusan dosa, maka nanti zikir khafi otomatis jalan sendiri. Respect, kalau begitu saya masih banyak dosa yo, zikir saya tidak jalan, yo yang ngomong sampai dewi gitu. Karena kita itu jadi guru. Jadi zikirlah ilah untuk usul semua dosa-dosa. Kalau dosa ini selesai, tertutuplah, terbongkar tutupannya akan terbuka sendiri. Sehat kembali. Mudah-mudahan kita nanti sedikit-sedikit bisa menjalankan atas perintah guru ini, atas ridho Allah SWT, jika kita benar-benar sebagai contoh orang tua di rumah masing-masing, sebagai kebanggaan anak, bahkan cucu kita nanti bangga, saya bangga punya ayah, punya nenek, punya kakek semacam ini, biasa keliling, nah semacam itu. Mudah-mudahan semacam itu, sehingga nanti mereka menirukan apa yang kita lakukan. Andaikan kita kembali ke sana, senantiasa kita melihat kiriman kebaikan oleh anak kita semua. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.